Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai saja ya. Saya minta on cam sebentar dulu. Oke, terima kasih. Kalian semua sehat selalu ya ini. Omikronnya sedang ini ya, mulai meninggi lagi. Sekarang boleh off cam, terima kasih. Langsung aja saya jelaskan untuk yang materi. Saya pakai PDF aja ya. Di layar sudah terlihat? Ya, Bu. Terlihat, Bu. Oke, suara saya bisa terdengar ya? Terdengar, Bu. Terdengar. Oke, sekarang kita masuk ke overview dari transaction processing ya, dan berkaitan dengan sistem ERP di sini. Nah, kita lihat untuk chapter 2, ini nanti kalau kalian baca, sebetulnya ini sesuai dengan RPS, itu kita pakai bukunya yang Romney yang Pearson ya. Kalian bisa baca link buku Pearson-nya, Romney, Pearson, tapi yang versi bahasa Inggris memang ya. Sebetulnya Indonesia-nya ada sih dijual juga ya. Nah, untuk tujuannya di sini kita mengetahui daripada siklus proses dari aktivitas secara keseluruhan atau garis besar. Di sini sebetulnya berkaitan dengan, karena sistem informasi akuntansi ini berkaitan dengan bagaimana kita menggambarkan dokumen dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan daripada data yang berupa transaksi di sini ya. Dan informasi ini disimpan dalam computer based information system istilahnya. Dan dari situ kita bisa tahu tipe informasi daripada sistem informasi akuntansi. Nah, kita juga mendiskusikan di sini bagaimana satu organisasi itu menggunakan ERP sebagai suatu sistemnya, atau sebetulnya ERP itu sistem informasi akuntansi tapi berikut sistem informasi manajemennya ya. Jadi betul-betul sistem perencanaan daripada sumber daya perusahaannya secara keseluruhan untuk memproses transaksi dan menyajikan informasi. Nah, kita lihat kalau proses daripada siklus pemrosesan data di sini dari data input, data lalu diproses sehingga menghasilkan informasi output-nya. Nah, proses di sini ada penyimpanan data, ya. Nah, ketika kita menginput data, di sini ada 3 hal yang kita harus pastikan. Data diinput di sini, data yang diinput itu betul-betul menangkap daripada aktivitas bisnis perusahaan, ya. Jadi aktivitas bisnis yang sudah menjadi suatu transaksi data. Jadi kalau disebut transaksi kalau berkaitan langsung dengan bisnis, tapi kalau pelakunya adalah pimpinan, tapi sebetulnya bukan aktivitas dari perusahaan, itu maksudnya biasanya nanti ke private atau yang misalnya atau yang lainnya ya. Jadi bukan bisnis, ya. Jadi harus berkaitan dengan aktivitas bisnisnya. Lalu yang kedua di sini memastikan juga harus menangkap semua data yang sifatnya akurat dan lengkap, ya. Jadi data yang diinput itu harus akurat ini angkanya harus sesuai dengan buktinya dan juga lengkap. Di sini artinya tidak ada data yang hilang atau data yang diprediksi atau diasumsikan belum dimasukkan ke dalam pemrosesan tersebut, ya. Dan memastikan yang ketiga di sini mematuhi seluruh ketentuan daripada perusahaan, terutama mengenai approval atau otorisasi, ya.
Jadi untuk memastikan bahwa data ini akurat dan lengkap, di sini dokumen itu harus dirancang dengan betul ya. Maksudnya format dokumen itu harus ada, memastikan supaya terlihat akurat dan lengkap, formatnya harus sama. Lalu ada nomor ya, nomor dokumen. Nah lalu ada ciri khas batching-nya, pengelompokan daripada data yang diinput. Jadi kode misalnya, kode data yang diinput di situ harus sesuai gitu ya dengan data yang memang kita asumsikan sebagai transaksi tersebut ya. Dan untuk supaya kontrolnya juga bagus, di sini dipastikan data yang terinput itu langsung update otomatis ya. Update otomatis masuk ke ledger. Jadi kalau kita manual, sebetulnya kalau ketika kita menginput data itu otomatis jurnal langsung ke ledger gitu, itu langsung update. Jadi untuk mengetahui jumlah cash-nya berapa, kita langsung bisa update cash-nya ya. Yang memastikan kebijakan perusahaan itu juga diikuti ya. Seperti itu. Nah, data capture, berarti kalau kita lihat di sini data capture ini berkaitan kalau misalnya contohnya adalah penjualan, di sini ada bunganya, lalu ada data barangnya, dan juga di sini ada pihak-pihak yang berpartisipasi juga di sini. Ada datanya, misalnya pelanggan atau karyawan yang menginput data ya. Dan informasi itu datang dari sumber dokumen. Jadi data yang diinput itu ada sumber dokumennya gitu ya. Ada bukti dokumennya. Ya, kalau akuntansi selalu berdasarkan bukti ya. Lalu untuk sumber dokumen di sini, sumber dokumen itu bisa sumbernya adalah berupa kertas, paper source, bisa juga misalnya berupa jawaban atau feedback ya, turnaround dokumen atau dokumen balasan. Lalu yang ketiga di sini sumber data juga bisa berupa otomatis ya. Jadi data yang di capture di sini dari mesin, misalnya dari point of sale scanner, kalau di swalayan scan barcode, otomatis data masuk. Jadi dia nggak perlu input lagi data barangnya satu-satu yang terjual. Begitu scan, di scan terakumulasi misalnya dari tiap konsumen yang belanja, udah otomatis itu terkoneksi dengan data barang yang keluar ya, seperti itu. Jadi langsung capture data dan nanti terkoneksi juga dengan bagian akuntansi ya. Di bagian akuntansi tinggal meng-cross check apakah data sudah terinput dengan benar, misalnya kodenya dengan data fisik barang di gudang atau dengan yang lainnya, dia cross check secara data yang sudah terinput terakumulasi ya. Lalu di sini kita lihat ada data storage. Nah, data storage di sini itu udah masuk ke step yang kedua ya. Kalau pertama baru input, di sini ada penyimpanan. Nah, ketika data diorganisir atau dirapikan, istilahnya seperti itu ya, ini kita harus tahu codingnya atau chart of account-nya supaya lebih efisien dan efektif ya. Lalu jurnal transaksinya itu kategorinya masuk mana? Kalau misalnya ketika di swalayan orang beli, berarti masuknya kategorinya transaction journal-nya adalah dari sisi perusahaan itu penjualan, sales ya. Atau apakah masuk ke subsidiary ledgers ketika misalnya ada account receivable ya. Karena dia pembeliannya misalnya si konsumen itu belinya tidak secara cash tapi dengan peminjam atau piutang ya, piutang usaha ya. Nah, kalau kartu kredit mungkin tetap aja kategorinya tetap cash karena si perusahaan itu menerima uangnya cash karena yang memberikan pinjamannya adalah bank ya. Lalu general ledger. Nah, ketika di general ledger itu juga udah otomatis sehingga bisa di tracing dari ke transaksinya ketika ada proses audit ya. Itu ya. Jadi dari data input, dari data storage ini supaya bisa terorganisir, intinya di sini harus ada chart of account dan kategori jurnalnya, lalu juga karena si jurnal itu berpasangan, jadi harus tahu pasangannya apa cash, apa account receivable ya. Jadi biasanya ada dua seperti itu ya, debit dan kreditnya. Nah, sistem yang sudah bagus, ya debit dan kredit terinput harus sama, begitu inputannya berbeda, dia nggak mau saving seharusnya ya.
ketika masih mau saving nanti akan menimbulkan masalah, akan laporan keuangannya itu bisa tidak seimbang atau tidak balance ya. Nah, contohnya di sini, ini untuk ketika kita di sini sudah input ada audit trialnya ya. Jadi ketika dokumennya sudah oke, itu memudahkan untuk proses audit. Ini untuk jurnal penjualan, ini ada tanggalnya lengkap, ada invoice number-nya, ini ada account debit-nya, ini sebetulnya udah data accumulated ya di sales journal-nya, data yang sudah terinput hasilnya ya. Lalu di journal ledger di sini ada sales seperti ini ya, ada balance. Jadi total sales-nya kita lihat di sini 15.511 ya, ketika tanggal 15 Oktober. Nah, lalu kita cocok ini, jadi sales journal berkaitan dengan general ledger dan berkaitan dengan account receivable subsidiary ledger. Ya, ketika kita cross check di sini yang tanggalnya sama dan kodenya sama, misalnya S15, ya, di sini angkanya itu sama nilainya. Ini 1876,5 ya. Ini dari CDR Builder ya. Dan di sini amount-nya berarti yang account number untuk sales penjualan di ledger-nya itu sama yang di jurnalnya ini sama 15.511 ya, seperti itu ketika di cross check. Ini cara meng-cross check waktu audit trial dan kita lihat nomornya sama, ini nomor 156 gitu ya. Sales jurnal ini ya pack 5 ya, ini menunjukkan pack-nya saja ya. Ini SC5. Ini kode SC5 artinya sales journal pack 5. Itu sampai segitu detail ya. Ini SC5, SC5. Jadi ketika ditelusuri itu mudah. Lalu ini juga sama kode SC5 ya. Seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa invoice 156 nilai terjualnya 1876,5 dijual ke KDR Builder ketika ditelusuri ya. Ini contoh cara dari dokumen, ketika dokumennya susunannya oke, di sini bisa di trial, di cross check. Berarti ini memang betul inputan dari sistem, bukan hasil dokumen rekayasa seperti itu ya. Lalu computer based storage-nya di situ kita lihat data disimpan dalam master file atau transaction file ya. Di sini nanti data itu tersimpan di customer number, ada customer number-nya, ada customer name, address, ini atributnya ya, ada credit limit dan balance, ini data value. Nah, yang paling penting itu adalah credit limit ya kalau untuk penjualan ya. Untuk penjualan yang berupa kredit atau piutang usaha. Ketika credit limitnya over, harusnya itu sistem udah warning credit limitnya batasnya sisanya sekian, jadi dia sudah mendekati batas kredit limit sehingga ketika nanti ada transaksi transaksi baru melebihi itu nggak bisa terinput ya. Ini proses sistemnya. Jadi 4 tipe dari suatu proses di sini adalah CRUD. CRUD ini ketika kita menciptakan atau memasukkan satu data yang baru, di sini creating di sini artinya kita menambah customer misalnya ya. Lalu data tersebut bisa dibaca, reading ya, dan data itu ada, misalnya ketika sudah dimasukkan datanya ada, terupdate. Bisa dibaca dan terupdate juga ya. Terupdate daripada data yang sebelumnya. Misalnya karena sebelumnya saldonya 100, ketika ada pertambahan transaksi 50, jadi saldo diupdate harusnya jadi 150. Dan ketika data di-delete pun ikut terdelete. Ya. Contoh sederhana, kalau kalian punya akun Gojek atau OVO, misalnya GoPay atau OVO, ketika kalian menambahkan saldo, terupdate ya, saldonya bertambah ya. Ketika ada pengeluaran, ya saldonya juga terupdate berkurang ya. Dan ketika data di-delete karena terlalu banyak, misalnya biasanya hanya bisa historis 1 bulan, jadi otomatis juga terhapus ya. Tapi kalau delete di perusahaan ini datanya memang tidak diperlukan lagi atau salah ya di delete. Nah, data processing atau pemrosesan data di sini bisa diproses dengan cara pengelompokan atau batching secara real time.
Batching ini cara batching ini dari codingnya juga ya. Dari codingnya misalnya kode depannya 21 itu yang 21 mengumpul jadi 1 ya. Tergantung dari kebijakan perusahaannya mau pengumpulan kodenya itu atau codingnya itu sampai berapa digit yang diperlukan ya. Lalu ini untuk hasil informasinya bisa berupa online soft copy dan bisa juga di print out hard copy ya. Contohnya dokumennya sales invoice, monthly sales report, dan berupa query ya. Query yang data tadi database yang seperti itu ya. Karena sekarang informasi itu soft file juga ada ya. Bentuknya sama seperti hard copy. Nah, lalu kita lihat untuk enterprise resource planning di sini. Apa kaitan dengan enterprise resource planning untuk terutama berkaitan dengan akuntansinya di sini ya. Kita lihat termasuk di dalamnya adalah dari sisi keuangannya yaitu GL dan reporting system. Ini berkaitan dengan keuangan ya. Lalu human resource dan payroll-nya. Jadi bagian SDM dan penggajian. Dan ketika menerima cash dari siklus pendapatan dan ketika membeli untuk pembayaran untuk pembelian, jadi siklus pengeluaran, dan ketika juga manufakturnya itu siklus produksi dan yang berupa masih rencana project management. Ya. Ini juga masuk ERP. Kalau kita memang sampai sini aja akuntansinya ya, tapi kalau project manajemennya sudah ada nilai uangnya, nilai itu juga masuk ke akuntansinya, walaupun belum masuk ke atau masuknya ke biaya R&D ya, mungkin tetap nanti berhubungan dengan disbursement cycle-nya kalau ada angka akuntansi, angka keuangannya maksudnya. Lalu customer relationship management pun seperti itu ya. Tapi ini ada yang hanya berupa database-nya aja, misalnya mengumpulkan informasi dari customer, dataan ya, alamat email, nama, KTP, saldonya dan sebagainya. Lalu sistem tool-nya yang digunakan. Nah, kita lihat keuntungan daripada sistem ERP di sini. ERP itu menyajikan seluruh data itu terintegrasi ya. Dan di sini untuk perusahaan sifatnya lebih luas dan juga menyesuaikan dengan situasi daripada data dan keuangannya. Data yang diinput di sini biasanya merupakan suatu data yang menangkap suatu informasi kunci ya. Ya bisa lebih diinput beberapa kali atau multiple time di sini untuk sistem yang berbeda. Dan untuk mendownload data dalam satu sistem ke sistem yang lain itu nggak perlu lagi karena udah terintegrasi gitu ya. Jadi cukup dilihat. Jadi misalnya yang di-download itu biasanya hanya keluaran akhir yang paling sering diperlukan, yaitu laporan keuangan. Tapi untuk keperluan dokumentasi saat audit bisa aja dia akan lebih memudahkan meriksa misalnya secara fisik dibanding harus buka sistem karena ada kendala jaringan dan yang lainnya. Biasanya untuk backup memang di print out untuk supaya jika ada kendala sistem data terhapus atau walaupun sekarang untuk menghindari data terhapus ada backup ya, ada backup data secara online. Tapi untuk double biasanya tetap ada print out untuk suatu perusahaan ya. Biasanya print out cukup satu kali, misalnya bagian akuntansi atau satu bagian tertentu ya, untuk dokumen yang sama. Dan juga di sini untuk ketika sudah terintegrasi semua, ini sebetulnya walaupun tetap harus di print out, tapi ini lebih efisien karena mengurangi ya. Tidak di print out pun sebetulnya sudah ada soft file, tinggal di download ya. Untuk tertentu, tapi downloadnya tidak usah berkali-kali untuk data yang sama. Lalu untuk prosedur dan standar itu biasanya juga dari antara unit bisnis itu disesuaikan sama. Kalau berbeda-beda karena sulit nanti untuk saat integrasi. Jadi karena perusahaannya sama, biasanya standar yang digunakan sama ya. Lalu untuk pelayanan daripada konsumen ini memudahkan untuk
akses order, persediaan, dan sebagainya. Jadi ke pelanggan juga memudahkan, karena kalau coba bayangkan kalau ke supermarket harus mencatat-catat lagi barangnya apa aja, itemnya, kalau itu kan dengan scan barcode aja ya langsung. Lalu untuk menerima order baru juga real time, misalnya scan udah langsung ya, dokumen langsung bisa print out otomatis ya, billingnya seperti itu. Jadi nggak perlu mengurangi pekerjaan dari manusia, walaupun tetap pakai manusia untuk kontrol, tapi mengurangi sehingga lebih efisien dan efektif. Tapi kekurangan daripada sistem ERP tentunya ini memerlukan biaya di awal yang cukup mahal ya. Walaupun untuk kontinuitasnya mungkin hanya tinggal biaya pengembangan, dan ini merubah suatu proses bisnis, harus ada penyesuaian daripada orang yang menggunakannya, kompleksitinya juga, dan bagaimana ini dari pengguna yang sudah biasa manual, ada resisten untuk menggunakan hal yang baru ya. Biasanya pegawai yang lama yang gaptek atau sulit untuk menggunakan teknologi. Saya kira untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Nah, untuk pengompokan daripada ini ya, mungkin nanti saya akan share di WA juga sama pembagiannya. Mungkin tugasnya untuk sementara masih RMK dulu ya, karena belum ada kasus. Jadi kasusnya nanti untuk tugas kelompok, untuk kuis-kuis singkat karena saya waktunya belum. Jadi untuk kelompok 1 itu Yoel, Lucky, dan Feral. Kelompok 2-nya Angeli, Fadila, dan Franciscus. Kelompok 3-nya Melvin, Andreas. Kelompok 4-nya Fanny dan Stefanus. Kelompok 5 Johannes dan Rio. Nanti tugasnya mungkin akan saya berikan kasusnya ya, mulai pertemuan dan siklus ya. Udah masuk siklus pendapatan itu akan saya berikan kasusnya sebelumnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin presensi nanti akan bisa di morning. Tugas RMK-nya saya udah cuma ini udah edit juga untuk menjawab kira-kira seperti itu, tapi kalau digabungkan dengan hal yang lainnya seperti ERP ini juga boleh ya, ini kurang. Ya. Oh, jamnya sampai 15.30 ya. Ibu permisi izin bertanya. Iya, oke, boleh. Kalau sistem ERP itu sendiri hanya diperuntukkan perusahaan besar aja, Bu, atau bagaimana? Ya, karena biayanya mahal tadi sih ya. Jadi diperuntukkan memang khusus untuk perusahaan yang besar yang merasa membutuhkan dan sanggup dan rela untuk mengeluarkan biaya untuk ERP tersebut gitu ya. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Stefanus. Saya mau bertanya juga, Bu. Kalau tadi itu ada yang kredit limit itu, Bu, yang di bagian input data itu maksudnya apa sih, Bu, kredit limit itu? Saya masih kurang paham. Yang bagian mana? Kredit limit itu, Bu. Oh, kredit limit. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya khusus untuk yang berkaitan dengan pelanggan atau customer, itu kan kalau untuk perusahaan besar jarang menerima uang cash langsung ya, biasanya menggunakan piutang usaha atau kredit pembayarannya ya. Nah, piutang itu kan tergantung kalau ada kolektibilitasnya juga, maksudnya pembayarannya juga belum tentu dia pembayarnya lancar terus gitu ya. Jadi mungkin ada yang terlambat sehingga si kreditnya nggak berkurang. Nah, ketika kredit dia belum terbayar kan numpuk jadinya si nilai batas limit kreditnya ya. Bukan batas limit, akumulasi dari kredit yang si customer gunakan.
Misalnya batas limit kreditnya 50 juta sebetulnya ya. Tapi dia di sini dia memang pembelian yang bulan lalu misalnya 45 juta masih kurang dari limit kredit, tapi dia mau beli lagi misalnya ya, si barangnya, kalau dari kita kan jadi sisinya dari perusahaan penjualan, dia mau beli lagi 50 juta, tapi yang 45 jutanya dia belum dibayar gitu. Dia janji bayar misalnya sudah bayar, tapi uangnya belum masuk atau masih pending di tengah jalan misalnya kalau berupa giro ya. Tapi itu juga biasanya ditahan dulu oleh bagian administrasinya, setelah uangnya masuk baru dibuka tuh gitu, si itunya si invoice penjualannya baru dikeluarkan, otomatis barang sudah bisa dikirim gitu. Nah kalau misalnya dia belum pembayaran dan uangnya belum masuk gitu ya, ditahan dulu sampai pembayarannya masuk seperti itu, karena limit kreditnya hanya sampai 50 juta. Lain halnya kemarin dia baru pesan 20 juta, masih ada sisa limit 30 juta, sekarang mau pesen lagi 20 juta, ya masih bisa karena batas limitnya 50 juta, seperti itu misalnya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Dari segi jumlah, tapi juga bisa nanti dilihat juga waktu tempo pembayaran. Jadi ada dua sistemnya kalau bisa cut off-nya. Limitnya masih cukup, tapi dia pembayarannya tuh udah nunggak bukan dari bulan kemarin, dari 3-4 bulan yang lalu. Belum bayar-bayar. Nah, itu biasanya juga kalau pembayarannya udah terlalu lama, menurut gimana kebijakan perusahaan, batas waktunya adalah 90 hari misalnya. Kalau lewat dari 90 hari belum pembayaran, walaupun pembayaran limitnya masih ada, tetap ditahan dulu misalnya, seperti itu. Bisa. Jadi ada dua sistem. Itu limit kreditnya, ketentuan kredit limitnya tergantung daripada kebijakan bagian penjualannya terutama ya. Itu juga sesuai dengan approval dari pimpinannya. Biasanya pimpinan dari ya manajer penjualan atau pimpinan yang tertinggi dari penjualannya. Seperti itu. Makasih Bu. Jadi supaya kreditnya nggak terpantau, nggak ada yang macet gitu. Jelas ya. Nah itu yang memantaunya adalah dari bagian admin dan akuntansi, karena bagian penjualan kadang jual-jual aja nggak tahu dia udah bayar atau belum gitu, nggak cross check aja, nggak cross check lagi gitu seperti itu. Jadi pentingnya datanya terupdate. Kalau misalnya datanya inputannya salah, misalnya dia sebetulnya pembeliannya kayak tadi, ya pembeliannya dari dia gitu, atau penjualannya dari perusahaan lah, penjualan lah kita lihatnya. Penjualannya yang dilakukan ke si PTA itu memang baru 20 juta, tapi dia input tanggalnya salah, harusnya bulan 3 dia input misalnya bulan 4 gitu, sehingga nanti pas mau beli lagi bulan 5 itu masih bisa misalnya ketika batas limit kreditnya, padahal ketentuannya sekarang harusnya nggak boleh lewat dari 30 hari misalnya seperti itu. Jadi beda-beda sih ya ketentuannya, gimana kebijakan perusahaan, ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari ya. Udah cukup jelas ya, jadi ini untuk dokumentasinya yang rapi, dan ini ininya ada di bagian administrasi dan bagian akuntansi yang saling cross check ya. Yang input biasanya bagian administrasi, tapi yang meriksa kembali nanti bagian akuntansi yang mencocokkan datanya, cocok nggak yang dia input sesuai dengan bukti dokumennya gitu. Seperti itu. Nah, ERP juga kalau betul-betul ERP memang semua terintegrasi, tapi ada yang integrasinya hanya masih parsial gitu, hanya misalnya baru karena dia jual barang aja, jadi integrasinya ya admin, akuntansi sama barang misalnya seperti itu. Atau barang malah belum karena barangnya masih stock of manual. Biasanya pasti terintegrasi hanya bagian admin dan akuntansi sih, karena itu udah including-nya. Yang bagian paling krusialnya ibaratnya. Oke, saya rasa cukup.
Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya share ke kelompoknya gitu ya. Saya coba ini kasus mungkin karena hari ini masih materi. Kalau kemarin overview dari SIA-nya, sekarang dari si prosesnya dulu ya. Dari prosesnya. Oke, untuk hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti untuk bahan recordingnya nanti saya coba upload yang hari ini sama yang minggu kemarin kali ya. Saya masukkan ke YouTube dulu paling. Oke, terima kasih untuk yang tugas RMK-nya. Jangan lupa dikerjakan batasnya hari ini ya. Dan presensi paling ya. Baik, Bu. Oke, ya. Terima kasih ya. Saya akan dulu sampai sini ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.